Namanya Sari. Di desanya, hampir semua orang yang pernah berinteraksi sama dia pasti bilang hal yang sama. Sari itu tipe perempuan yang gak pernah bikin masalah dengan siapapun. Dia lembut, sabar, dan selalu ramah ke siapa saja. Bahkan kalau ada tetangga yang minta tolong saat dia lagi sibuk, dia pasti ninggalin pekerjaan dan bantu dulu. Sari seperti gambaran ideal istri yang diimpikan banyak lelaki, penyabar, perhatian, dan gak pernah menuntut macam-macam. Tapi justru perempuan seperti itulah yang kadang nasibnya paling disakiti. Rumah Sari berada di pinggiran desa, dekat jalan kecil yang mengarah ke ladang dan sedikit lebih jauh, ke arah hutan di kaki Merapi. Rumah itu sederhana tapi bersih, penuh tanaman bunga yang dirawat Sari dengan telaten. Waktu pagi, rumah itu jadi salah satu pemandangan paling enak dilihat, karena warna-warni bunganya bikin desa terasa hidup. Tapi semua itu berubah dalam sekejap setelah satu malam yang seperti neraka bagi Sari. Malam itu, Sari pulang lebih cepat dari biasanya. Dia baru selesai bantu ibu-ibu PKK yang lagi menyiapkan makanan buat acara desa. Sari capek tapi senang, karena dia merasa hari itu cukup produktif. Tapi begitu sampai di depan rumah, dia mendengar suara samar dari dalam rumah, suara perempuan tertawa, lirih tapi jelas. Awalnya Sari pikir itu suara TV, tapi waktu dia buka pintu perlahan, dadanya langsung kayak ditikam. Dia melihat Dimas, suaminya, duduk di sofa sambil rangkul seorang perempuan bermake up tebal, yang pakaiannya jelas bukan pakaian orang desa. Perempuan itu tertawa kecil sambil menggigit-gigit sedotan minuman, seolah sedang berada di tempat paling santai di dunia. Sementara Dimas, dia bahkan gak kaget waktu lihat Sari berdiri di ambang pintu. Dia cuma memutar kepala pelan dan bilang, "Kamu pulang cepat." Sari diam beberapa detik yang terasa seperti seabad. Dia ngerasa lututnya goyah, tapi dia tahan biar nggak jatuh. Dia nggak marah, nggak teriak, nggak histeris seperti istri-istri di sinetron. Yang ada cuma rasa aneh di dadanya, kayak ada sesuatu yang retak. Perlahan, dalam, tanpa suara, dia nggak minta penjelasan. Dia cuma bilang dengan suara yang hampir nggak terdengar, "Baik, Mas." Hanya itu. Dan dia keluar rumah. Tetangganya yang lihat Sari malam itu bilang wajah Sari pucat, kayak orang yang udah nggak punya darah. Waktu jalan melewati gang, langkahnya pelan dan kaku, seperti orang baru kena guncangan besar. Bahkan Ibu Warti, yang biasanya cerewet, cuma bisa melongo dan memegang dadanya, merasa ada sesuatu yang buruk banget baru terjadi. Sejak malam itu, rumah Sari berubah. Bukan karena ada pertengkaran atau keributan. Justru sebaliknya rumah itu jadi terlalu tenang, terlalu sunyi. Lampu-lampu rumah masih nyala seperti biasa, tapi rasanya kayak cahaya itu nggak lagi hangat. Ada aura dingin yang susah dijelaskan, seperti rumah itu kehilangan nyawa. Setiap malam, Sari duduk sendirian di ruang tamu. Dia nggak baca buku, nggak main HP, dan nggak nonton apapun. Dia cuma duduk, memeluk lutut sambil menatap pintu depan. Tapi bukan karena dia nunggu Dimas pulang. Dimas bahkan tidur di rumah selingkuhannya hampir setiap hari. Yang Sari tunggu bukan manusia, dia nunggu jawabannya sendiri. Pertanyaan yang gak pernah berhasil dia jawab, kenapa dirinya gak cukup? Kenapa seseorang yang dia cintai tega ngelakuin itu setelah semua yang dia korbankan? Kadang bibirnya bergerak pelan, kayak lagi bicara sama sesuatu yang cuma dia sendiri yang bisa dengar. Tetangga yang lewat rumahnya malam-malam suka merhatiin itu. Tapi mereka pura-pura nggak lihat. Mereka takut. Karena sejak kejadian itu, rumah Sari seperti mengundang rasa ngeri yang halus tapi menusuk. Bukan cuma itu, suara tangis malam pun sering terdengar dari dalam rumah. Bukan tangis keras, tapi tangis yang pendek, menahan, seperti seseorang yang berusaha nggak mengeluarkan suara tapi gagal. Tangis yang bikin siapapun yang dengar langsung merinding. Yang anehnya, setiap suara tangis itu muncul, angin di sekitar rumah tiba-tiba berhenti. Daun-daun pepohonan yang harusnya bergerak pelan malah diam. Suasana jadi begitu sunyi sampai kalian bisa dengar suara nafas sendiri. Orang yang pernah melewati rumah itu saat suara tangis muncul bilang, kayak dunia ikut berhenti cuma buat dengerin tangisan Sari. Tidak ada yang berani mengetuk pintu. Bahkan orang-orang yang biasanya suka ikut campur urusan tetangga pun memilih diam. Ada sesuatu yang salah dengan rumah itu. Sesuatu yang bukan cuma tentang rasa sakit hati perempuan. Sesuatu yang lebih gelap. Dimas sendiri jarang pulang.
Kalaupun pulang, dia cuma ambil pakaian atau ambil uang. Dia menghindari Sari sebesar mungkin. Bukan karena dia merasa bersalah, tapi karena dia nggak nyaman dengan cara Sari memandangnya. Tatapannya kosong, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Sari nggak bilang apa-apa setiap kali Dimas datang. Dia hanya mengikuti gerakannya dengan mata yang seperti tidak berjiwa. Beberapa hari kemudian, suasana rumah Sari makin gelap. Bunga-bunga di halaman layu tanpa alasan jelas. Kucing-kucing liar yang biasanya suka nongkrong di dekat teras mendadak menghindar. Burung-burung yang biasanya berkicau di pagi hari memilih pindah ke pohon lain. Rumah itu berubah jadi tempat yang membuat hewan manapun tidak mau mendekat. Sampai akhirnya, pada malam keempat setelah kejadian perselingkuhan itu, sesuatu terjadi. Malam itu lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada suara tangis, tidak ada kursi bergerak, tidak ada langkah kaki. Tapi justru itu yang membuat suasananya lebih mencekam. Tetangga yang rumahnya paling dekat, Bu Warti, bilang dia tidak bisa tidur karena merasa dadanya berat, seperti ada yang menekan. Dia keluar rumah untuk ambil air, tapi tiba-tiba mencium bau bunga kenanga kuat sekali. Bau yang menusuk sampai membuat tengkuknya dingin. Bau kenanga adalah bunga yang biasa digunakan dalam ritual tertentu. Dan bau itu datang dari rumah Sari. Bukan cuma Bu Warti. Hampir seluruh warga yang tinggal dekat rumah itu mencium bau yang sama. Bau yang seharusnya lembut dan manis. Tapi malam itu terasa seperti sesuatu yang membawa firasat buruk. Warga saling pandang dari kejauhan, tapi nggak ada yang berani mendekat. Rumah itu terlihat gelap, tapi jendelanya memantulkan cahaya samar, seolah ada lilin yang menyala di dalam. Anjing-anjing di desa mendadak menggonggong bersamaan. Bukan gonggongan biasa, tapi gonggongan ketakutan. Mereka menggonggong ke arah yang sama, ke arah hutan di kaki Merapi yang terlihat seperti bayangan hitam besar di kejauhan. Hutan itu adalah tempat yang sudah lama dilarang untuk dimasuki malam hari. Banyak cerita misteri tentang hutan itu, mulai dari makhluk halus sampai ritual yang tidak boleh disebut sembarangan. Sementara anjing-anjing menggonggong, lampu rumah Sari tiba-tiba padam. Semuanya gelap total, seperti rumah itu ditelan kegelapan. Beberapa detik setelah lampu padam, bau kenanga makin kuat, sampai-sampai warga yang mencium merasa mual dan pusing. Lalu, hening, tidak ada apapun, tidak ada suara Sari, tidak ada suara angin, tidak ada apapun. Keesokan paginya, rumah Sari masih gelap, tidak ada suara aktivitas, tidak ada tanda kehidupan. Orang-orang mulai curiga. Mereka pun akhirnya memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Ruang tamu kosong, kursi-kursinya berantakan, ada pecahan gelas di lantai, dan di tengah ruangan, ada bekas telapak kaki penuh lumpur yang mengarah keluar rumah. Telapak kaki itu kecil, seukuran kaki perempuan. Tetangga-tetangga akhirnya sadar Sari hilang. Tidak ada yang melihat dia pergi, tidak ada suara, tidak ada tanda dia kabur atau mengemasi barang. Semua barangnya masih rapi, perhiasannya tidak hilang. Bahkan sandal jepit yang biasa dia pakai masih tergeletak di depan pintu. Satu-satunya petunjuk hanyalah bau kenanga yang masih tercium samar dari dalam rumah dan telapak kaki berlumpur yang mengarah keluar, lalu menghilang di jalan kecil menuju arah hutan Merapi. Warga yang melihat jejak itu langsung merinding, karena malam sebelumnya, anjing-anjing menggonggong ke arah hutan itu. Tidak ada jejak kendaraan, tidak ada jejak orang lain, hanya jejak kaki Sari. Sejak hari itu, tidak ada yang tahu di mana Sari berada. Dimas awalnya panik, tapi bukan panik kehilangan istrinya melainkan takut dianggap bersalah sama warga. Tapi setelah 2 hari berlalu dan Sari tidak kembali, Dimas mulai merasa ada yang lebih mengerikan. Karena setiap malam setelah kehilangannya, dia sering mendengar suara langkah kaki pelan di teras rumah. Kadang terdengar suara lembut memanggil, "Mas." Tapi setiap kali Dimas membuka pintu, tidak ada siapapun. Dan malam ketika suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya, bau kenanga muncul lagi, lebih kuat, lebih menusuk. Seperti malam ketika Sari menghilang. Waktu Dimas menutup pintu sambil ketakutan, dia tidak sadar bahwa di sudut ruangan rumah itu, ada bayangan samar, bayangan perempuan dengan rambut panjang, berdiri tanpa suara, memandangi punggungnya, dan dia tidak sadar bahwa kehilangan Sari bukan akhir masalahnya. Itu justru awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dimas panik.
Tapi paniknya bukan panik orang yang kehilangan seseorang yang dicintai. Panik Dimas itu lebih seperti panik tikus yang kepergok mencuri di dapur tetangga. Panik karena dia takut aibnya kebongkar. Takut omongan warga bakal mengarah ke satu titik, bahwa perselingkuhannya bikin Sari pergi. Dia ketakutan bukan karena kehilangan Sari, tapi karena harus menghadapi desakan orang-orang yang mungkin bakal bilang dia suami tak tahu diri. Makanya dia mulai sibuk mondar-mandir ke rumah orang tua Sari, rumah sahabat Sari, bahkan sampai keliling desa pakai motor tua miliknya. Nanya ke setiap orang yang dilewatinya dengan nada setengah marah, "Ada lihat Sari enggak?" Jawabannya selalu sama, "Enggak." Beberapa warga sempat kasihan sama Sari dan ikut mencari-cari, tapi tidak ada yang menemukan jejak apapun. Sari seakan hilang tanpa meninggalkan bayangan. Rumahnya kosong, kamarnya rapi, barang-barangnya lengkap. Tidak ada tanda-tanda orang yang mau pergi jauh. Tidak ada catatan, tidak ada pesan. Sari hilang begitu saja, tapi aroma kenanga di rumah itu masih tersisa dan makin lama makin mengganggu pikiran semua orang. Sampai akhirnya, saat matahari sore mulai condong dan desa diselimuti warna keemasan, Dimas memutuskan sesuatu yang akhirnya mengubah segalanya. Dia pergi menemui Mbok Giem, perempuan sepuh yang tinggal sendirian dekat sawah dan sering dianggap punya kemampuan melihat hal-hal yang orang biasa tidak bisa lihat. Rumahnya sederhana, tapi banyak gantungan bawang, kelapa kering, dan daun-daunan aneh yang bergelantungan di teras. Orang bilang Mbok Giem punya mata yang bisa menembus hal gaib, dan kalau dia sudah bicara, hampir tidak pernah meleset. Dimas menghampiri rumahnya dengan napas terengah-engah, keringat dingin menetes dari pelipis. Tanpa mengetuk pintu, dia langsung melongok ke dalam dan memanggil, "Mbok, Mbok Giem." "Sari hilang, Mbok, ada lihat dia enggak?" Dalam beberapa detik yang sunyi, tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara gesekan kursi, dan Mbok Giem muncul dari balik tirai tipis. Perempuan tua itu menatap Dimas dengan mata yang tidak seperti mata orang tua biasa. Sorotnya tajam, dalam, dan seperti bisa membaca isi pikiran. Dimas langsung merasa kecil. Mbok Giem mendekat pelan sambil membawa sebuah mangkuk kecil berisi asap dupa yang mengepul. Bau dupa bercampur bau rempah langsung memenuhi ruangan. Mbok Giem berhenti tepat di depan Dimas dan menatapnya lama, seakan menilai apakah Dimas pantas diberi jawaban. Akhirnya dia bicara pelan, tapi jelas. Dia ke tempat yang seharusnya nggak pernah didatangi orang yang hatinya patah. Alas Merapi. Begitu mendengar itu, Dimas langsung menggeleng cepat, panik. "Nggak mungkin, Mbok, Sari mana berani. Dia takut gelap, apalagi masuk hutan sendirian." Tapi Mbok Giem hanya mengangkat kepalanya dan menatap dalam. Tatapannya seperti menembus dinding-dinding yang Dimas bangun untuk menutupi rasa bersalahnya. Kalau seseorang disakiti sampai separah itu, dia bisa jadi lebih berani dari yang kau kira, katanya. Orang yang hatinya hancur, Dimas, kadang larinya bukan ke tempat aman, tapi ke tempat yang justru memanggil sisi tergelap dirinya. Dimas terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir sekarang, sejak malam dia mengkhianati Sari, ada sesuatu yang berubah dari perempuan itu. Sesuatu yang membuat Dimas sendiri takut menatap matanya. Tapi Dimas menolak percaya bahwa Sari pergi ke Alas Merapi. Hutan yang selalu jadi bahan larangan warga desa sejak puluhan tahun lalu. Namun semakin dia menyangkal, semakin kata-kata Mbok Giem terngiang-ngiang di telinganya. Dan rasa bersalah yang awalnya dia tekan jauh-jauh, mulai muncul ke permukaan. Akhirnya malam itu, ketika langit gelap total, Dimas mengambil senter, jaket tipis, dan nekat menuju jalur yang dilarang warga. Jalur menuju Alas Merapi. Orang yang waras tidak akan masuk ke hutan itu malam-malam. Tapi Dimas bukan sedang waras. Dan mungkin, dia juga tahu kalau ini satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa semua omongan manusia termasuk Mbok Giem salah. Dia ingin percaya Sari hanya pergi ke rumah teman, atau pergi ke kota cari kerja, atau sekadar menenangkan diri. Tapi kata Merapi menggantung seperti ancaman. Begitu dia melangkah melewati batas hutan, udaranya berubah dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seperti menembus tulang dan membuat kulit merinding. Pohon-pohon besar menjulang gelap, saling menutupi cahaya bulan. Hutan itu seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang masuk.
Dimas berjalan pelan sambil menyorotkan senter ke kanan-kiri. Daun-daun kering berjatuhan, tapi tidak ada angin. Itu yang membuatnya makin gelisah. Bagaimana daun bisa bergerak kalau tidak ada angin? Dia mencoba tidak memikirkannya. Tapi semakin jauh dia melangkah, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Pohon-pohon tampak bergoyang pelan. Bukan bergoyang karena angin, tapi seperti bergerak sendiri. Dimas menelan ludah. Beberapa kali dia berhenti karena merasa ada yang mengawasinya. Perasaan itu begitu kuat sampai bulu kuduknya berdiri. Dia merasa ada mata di belakangnya, di sampingnya, di atasnya. Tapi setiap kali dia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya gelap, pepohonan, dan suara langkahnya sendiri. Setelah sekitar 1 jam berjalan, kakinya mulai pegal dan napasnya tidak teratur. Tapi kemudian dia melihat sesuatu. Di depan, ada sebuah batu besar. Batu itu berdiri tegak seperti altar, dan permukaannya penuh bekas lilin yang sudah leleh dan membeku. Di sekelilingnya ada bercak-bercak hitam seperti bekas bakaran. Dan bau kenanga, menyengat sekali. Jauh lebih kuat dibanding aroma yang pernah dia cium dari rumahnya beberapa malam lalu. Dimas mendekat sambil menyorotkan senter. Jantungnya mulai berdegup tidak karuan. Bau kenanga itu menusuk hidung, membuat pikirannya kacau. Lalu dia melihat sesuatu yang membuatnya mundur selangkah dengan tangan gemetar. Di sisi bawah batu, ada sesuatu yang tersangkut di akar pohon besar. Kain jarik bermotif coklat tua, masih basah, menempel di tanah. Kain itu adalah kain jarik kesayangan Sari. Kain yang sering dipakai Sari saat menjemur pakaian atau pergi ke pasar. Tidak mungkin dia salah. Dimas tahu kain itu lebih baik daripada dia tahu dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, Dimas mengambil kain itu. Begitu dia mengangkatnya, aroma amis langsung menyeruak, bercampur dengan bau kenanga yang menyengat. Kain itu dingin, basah, dan punya bercak gelap yang tidak perlu ditanya lagi itu apa. Lutut Dimas langsung melemas. Dia hampir jatuh terduduk. "Sari, kamu di mana?" Gumamnya pelan, suara bergetar. Tapi hutan tidak menjawab. Dimas menyorotkan senter ke sekitar. Berharap menemukan jejak kaki, barang lainnya, atau tanda-tanda keberadaan Sari. Tapi justru yang terlihat adalah sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Tanah di sekitar batu terlihat seperti tergores panjang, seperti ada sesuatu atau seseorang yang diseret dengan paksa. Bekasnya memanjang ke arah dalam hutan, ke tempat yang lebih gelap dan lebih sunyi. Dimas menelan ludah yang terasa pahit. Dia tahu dia harus mengecek. Sabuk keberaniannya mungkin setipis kertas, tapi rasa seram yang menjeratnya lebih besar daripada rasa takutnya sendiri. Dia mengikuti bekas seretan itu perlahan, tapi setiap langkah terasa berat. Bukan hanya karena tanahnya licin, tapi juga karena perasaan bahwa apapun yang dia ikuti, bukan jejak manusia biasa. Semakin jauh dia menyusuri jalur itu, semakin terasa hutan seperti menutup dirinya. Suara senter sesekali mendesis, tanda baterainya mulai lemah. Dan di tengah kegelapan itu, untuk pertama kalinya, Dimas mendengar sesuatu. Suara napas, bukan napas hewan, bukan napas manusia sehat. Napas itu terdengar berat, serak, seperti seseorang sedang kelelahan atau seperti seseorang yang baru saja menangis lama. Dimas berhenti. Napasnya sendiri tercekat. Dia melirik ke kanan dan kiri, tapi tidak ada apa-apa. Tapi napas itu jelas sekali. Dekat. Sangat dekat. Eri? Suara Dimas terdengar patah. Tidak ada jawaban. Hanya napas berat yang semakin lama semakin jelas. Seperti berada tepat di belakang telinganya. Dimas menoleh cepat tapi tidak ada siapapun. Dia mundur beberapa langkah sambil memeluk kain jarik itu erat-erat. Seperti memegang sisa terakhir dari seseorang yang tidak tahu di mana keberadaannya. Dalam detik-detik itu, dia sadar satu hal yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Napas itu berhenti. Bau kenanga tiba-tiba menghilang, digantikan bau tanah basah. Lalu, ada sesuatu yang bergerak pelan di antara pepohonan. Bukan hewan, gerakannya terlalu lambat. Terlalu sengaja. Dimas menyorotkan senter ke arah gerakan itu, dan untuk sesaat dia berharap semua ini cuma halusinasi. Tapi kemudian dia melihatnya. Sosok perempuan berdiri di antara dua pohon besar. Rambutnya panjang berantakan menutupi wajah. Bajunya lusuh dan compang-camping, jatuh menggantung tidak normal. Kakinya tidak menyentuh tanah.
Dimas merasa dunia berhenti berputar. Dia membuka mulut, tapi suara tidak keluar. Karena di saat itulah, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, dan aroma kenanga kembali memenuhi udara. Di balik batu besar itu, Dimas menemukan lingkaran tanah yang bentuknya jelas nggak natural. Lingkarannya terlalu rapi, terlalu bulat, seolah digambar dengan sesuatu yang nggak kelihatan mata manusia. Ukurannya besar, mungkin 2 meter, dan garisnya seperti bekas tanah yang dipukul sesuatu berulang-ulang. Di sisi lingkaran itu juga ada gerakan tanah memanjang, kayak ada tubuh diseret dari titik tengah lingkaran menuju arah pepohonan gelap. Dimas berdiri diam beberapa detik, badannya gemetar, bukan cuma karena takut tapi juga karena perasaan menyesal yang tiba-tiba menghantam keras banget sampai dadanya sesak. Seumur hidup, dia nggak pernah mikir kalau luka hati seseorang bisa jadi sebesar itu. Ke Sari, dia selalu bilang kamu terlalu sensitif, kamu lebay, kamu harusnya ngerti posisi suami. Semua kalimat itu sekarang balik ke kepalanya, memukul berulang-ulang, bikin napasnya terputus-putus. Untuk pertama kalinya sejak Sari hilang, Dimas benar-benar sadar bahwa dia salah. Dan sialnya, penyesalan itu datang telat, terlalu telat. Karena saat dia mau mundur dari lingkaran itu, suara itu terdengar, pelan dulu, kayak desahan, lalu jadi lebih jelas. Suara perempuan menangis. Dimas membeku, telapak tangannya langsung dingin. Dia hafal suara itu. Dia lebih hafal suara itu daripada suara dirinya sendiri. Itu suara yang dulu selalu dia dengar setiap kali pulang malam dan Sari pura-pura tidur. Suara yang berusaha ditahan tapi keluarnya tetap pecah, tetap penuh luka. Dan malam ini, suara itu muncul lagi. Mas, tolong aku. Pelan, serak, kayak habis dipaksa berteriak seharian. Suara itu bukan datang dari depan, bukan dari belakang, bukan dari samping. Suara itu datang dari bawah, dari tanah. Tanah di dalam lingkaran itu bergetar. Ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Bukan besar, tapi konstan. Kayak ada tangan yang menggaruk permukaan dari sisi lain dunia. Dimas refleks mundur, tapi kakinya goyah. Dia jatuh terduduk. Tangannya nyari pegangan, tapi yang dia pegang malah tanah lembek yang basah dan dingin, seolah baru saja disiram sesuatu. Ada bau anyir yang terlalu kuat untuk diabaikan. Mas, jangan tinggalin aku. Suara itu lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih nyata. Dimas bangkit ketakutan. Badannya basah oleh keringat dingin. Nafasnya nggak teratur, tersengal kayak habis dikejar sesuatu. Dia akhirnya lari tanpa mikir. Dia nggak peduli ke arah mana, pokoknya menjauh dari lingkaran itu. Tapi baru beberapa meter dia berlari, langkahnya berhenti sendiri. Bukan karena dia mau berhenti, tapi karena sesuatu di depan membuat lututnya seketika melemas. Di antara pepohonan gelap yang rapat, ada bayangan putih bergerak pelan, sangat pelan. Dimas memicingkan mata, jantungnya memukul keras dek-1 dalam dadanya sampai telinganya berdenging. Angin berhenti, daun berhenti bergerak, semua suara hilang, kayak segala sesuatu di hutan itu menahan napas bersamaan. Bayangan putih itu akhirnya keluar dari balik pohon. Sosok perempuan, jalan, tapi tidak menyentuh tanah. Kakinya menggantung beberapa sentimeter di atas lantai hutan. Rambutnya panjang, kusut, menutupi seluruh wajah. Bajunya putih tetapi bukan putih bersih, lebih kayak kain yang sudah lama direndam lumpur dan darah. Dimas gemetar. Eri. Suara Dimas pecah. Ini kali pertama dia memanggil nama itu dengan takut, bukan karena marah, bukan karena emosi, tapi karena benar-benar ngeri pada kemungkinan bahwa sosok itu memang Sari. Perempuan itu tidak menjawab. Dia hanya bergerak pelan, sangat pelan, seperti digerakkan sesuatu dari belakang. Kepalanya tertunduk, rambutnya menggantung panjang, menutupi seluruh wajah sampai dada. Tangannya menggantung lemas di samping tubuh, tapi jari-jarinya sedikit menekuk, seperti mencengkram udara. Setiap langkah atau apapun itu, sosok itu maju tanpa suara. Tidak ada daun yang bergerak, tidak ada ranting yang patah, tidak ada gesekan kain. Diam, hening, mencekik. Dimas mundur 1 langkah, tapi tubuhnya terpeleset sedikit. Daun kering di bawah kakinya hancur pelan, dan suara kecil itu kayak memecahkan keheningan seluruh hutan. Sosok perempuan itu berhenti. Kepala yang tadinya menunduk sedikit terangkat. Dimas membeku kayak batu. Perempuan itu mengangkat kepala, pelan sekali, terlalu pelan. Kayak ada beban di wajahnya yang menahan.
Rambut yang menutupi wajahnya perlahan terbelah sedikit. Dan saat sebagian wajah itu terlihat, Dimas menjerit. Itu Sari, tapi bukan Sari yang dia kenal. Matanya hitam pekat, penuh, tanpa bola mata sama sekali. Seperti dua lubang kosong yang dalam, seperti bukan mata manusia. Kulit wajahnya pucat, kebiruan, kayak orang tenggelam. Urat-urat halus di wajahnya tampak jelas, hitam, seperti tinta yang menyebar di bawah kulitnya. Bibirnya hitam keunguan, pecah-pecah, ada sedikit darah mengalir dari sudutnya. Dari ujung kedua matanya, darah menetes. Bukan mengalir, tapi menetes. Satu, seperti air yang jatuh dari batu gua. Sari mendekat, lebih cepat dari sebelumnya. Tidak berlari, tapi bergerak seperti diseret angin yang tidak terlihat. Suaranya terdengar lagi. Aku sudah memenuhi syaratnya, Mas. Giliran kamu. Nadanya rata. Tidak ada emosi. Tidak ada marah. Tidak ada sedih. Justru itu yang membuat kalimat itu terdengar lebih mengerikan. Apa maksudmu? Dimas gagap. Langkahnya mundur pelan. Tubuhnya gemetar hebat. Sasari, kamu kenapa? Kamu jadi apa? Sari berhenti beberapa meter di depan Dimas. Kepalanya miring ke kanan, sudutnya tidak normal. Lalu pelan-pelan dia menunduk. Dan bahunya bergerak naik turun seperti sedang tertawa pelan. Tapi nggak ada suara, bibirnya cuma terbuka sedikit tanpa suara apapun keluar. Ketika dia mengangkat kepala lagi, darah di matanya sudah mengalir lebih banyak sampai menetes ke dagu. Kamu yang membuatku seperti ini, katanya lirih. Dimas terdiam. Sari mendekat lagi, kali ini lebih cepat. Dan setiap dia bergerak, dada Dimas serasa mau pecah karena ketakutan. Dia mencoba lari, tapi langkahnya goyah. Badannya menabrak pohon, jatuh, bangkit lagi, tapi kakinya terus gemetar. Dia teriak memanggil siapa saja, tapi suaranya tenggelam di antara pepohonan. Sari tetap mengikuti, selalu dalam jarak yang sama, tidak pernah jauh. Mas, kamu ingat malam terakhir kita? Sari bertanya pelan, suaranya bergetar aneh. Kamu bilang aku tidak cukup, tidak cantik, tidak seperti perempuan itu. Dimas menangis, bibirnya gemetar. Aku salah, Sari, aku minta maaf, maaf. Sari tertawa pelan, terdengar seperti napas yang pecah di tenggorokan. Aku minta itu sejak lama, tapi kamu cuma pergi, dan pergi. Sari mendekat, wajahnya semakin jelas. Dimas melihat luka goresan di lehernya, memanjang dari belakang telinga sampai ke bawah rahang. Setelah itu dia baru sadar, luka itu bukan goresan, itu bekas kuku. Seolah dia menggaruk dirinya sendiri, sangat keras. Sasari, kamu habis ngapain? Kamu kenapa di sini? Dimas menutup wajah dengan kedua tangan tapi tetap mengintip. Sari berhenti tepat di depan Dimas, tinggal satu langkah lagi. Aku mencari jawaban, katanya pelan, dan aku menemukannya. Bukan dari manusia, tapi dari yang tinggal di alas Merapi. Dimas menelan ludah keras. Suaranya hampir hilang. Kau pergi ke pesugihan? Sari tersenyum kecil. Senyum itu nggak manusiawi. Kulit pipinya retak sedikit ketika dia tersenyum. Tidak semua pesugihan untuk kekayaan, Mas. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Dimas. Nafasnya dingin. Bau tanah basah dan darah menempel di udara. Ada pesugihan untuk balas dendam. Dimas hampir pingsan. Dia mundur lagi, tapi punggungnya sudah menyentuh pohon. Dia terjebak. Sari menatapnya lama, sangat lama. Lalu dia mengangkat tangannya yang pucat dan dingin. Jari-jarinya panjang dan kuku-kukunya hitam, seperti membusuk. Dia menyentuh pipi Dimas. Sentuhannya dingin, sangat dingin, kayak tangan mayat. Aku sudah memberikan yang diminta, Sari berbisik. Sekarang, tinggal kamu. Tunggu, Sari. Jangan gini. Aku bisa berubah. Aku bisa benerin semuanya. Sari menundukkan kepala sedikit. Rambutnya jatuh ke depan menutupi sebagian wajahnya. Suaranya pelan, serak, tapi jelas. Kamu terlambat. Saat kata itu keluar, Dimas merasakan sesuatu bergerak di belakangnya. Tanah bergetar halus. Akar-akar pohon di sekitar mereka kayak berubah hidup. Bergerak pelan ke arah tubuh Dimas. Ada suara rendah dari dalam tanah, seperti geraman jauh di bawah permukaan. Dimas menoleh cepat tapi Sari menahan dagunya dengan jari-jari dinginnya. Jangan lihat ke belakang, katanya lirih. Kau tidak akan siap. Dimas menangis keras.
Air matanya jatuh bercampur dengan tanah dan darah tipis yang menetes dari wajah Sari. Aku mohon, jangan bawa aku. Sari tersenyum lagi. Aku harus memenuhi perjanjianku. Di saat yang sama, sesuatu dari tanah menyentuh kaki Dimas. Dingin, bergerak, merambat ke betisnya. Dimas berteriak sekeras mungkin. Tapi di hutan alas Merapi yang gelap itu, suaranya nggak ada yang dengar. Dan Sari hanya berdiri di situ, menatapnya, dengan mata hitam penuh dan darah menetes dari sudutnya, sambil berbisik pelan, "Giliranmu, Mas." Dimas lari sekencang mungkin. Nafasnya nggak lagi terdengar seperti napas manusia, tapi lebih mirip suara orang tenggelam yang berusaha muncul ke permukaan. Kakinya goyah, tanah terus bergeser, daun-daun kering pecah di setiap pijakan. Tapi meskipun dia lari sekuat mungkin, suara Sari tetap ada di belakangnya. Tidak jauh, tidak dekat, tapi selalu tepat di jarak yang sama, seolah mengikuti tanpa usaha. "Mas, kamu yang bikin aku begini." Suara itu pelan, pecah, seperti keluar dari tenggorokan yang enggak seharusnya mengeluarkan suara lagi. Dimas meringis ketakutan. Dia kepengin nutup telinga, tapi tangannya dipakai buat dorong ranting dan pohon biar bisa terus lari. "Mas, kamu janji balik sebelum maghrib." Suara itu makin jelas, makin seperti Sari. Sari yang dulu sering bicara dengan nada lembut, tapi sekarang nadanya kayak suara orang dari dalam tanah. Dimas merinding sampai ke tulang. Dia ingat malam itu hari terakhir dia di rumah sebelum Sari hilang. Dia memang janji pulang cepat, tapi dia malah ketemu perempuan itu di kota, pulang tengah malam. Dan Sari cuma duduk di ruang tamu, matanya sembab, tapi tetap senyum, bilang, "Nggak apa-apa." Padahal dia tahu itu bukan nggak apa-apa. "Mas, kamu tinggalin aku di saat aku paling butuh." Kalimat itu bikin dada Dimas seperti ditusuk dari dalam. Dia hampir jatuh, tapi tangannya neken pohon dan terus lari. Tapi sekuat apapun dia berusaha, suara itu makin lama semakin dekat. Jelas banget seakan berbisik persis di belakang telinganya. Nama Sari melayang-layang di pikirannya. Bayangannya muncul terus senyum manis, rambut yang selalu dia ikat rapi, tangan yang selalu dingin kalau lagi gugup. Dan sekarang, semua itu berubah jadi mimpi buruk yang mengikuti dia di gelapnya hutan. Tanah mulai menurun, jalurnya lebih curam. Dimas hampir terguling, tapi adrenalin membuat dia bangkit lagi. Dia nggak berani menoleh. Dia tahu kalau dia lihat ke belakang, dia nggak akan sanggup hadapinya. Sampai akhirnya dia melihat ujung hutan. Ada sedikit cahaya dari langit sore yang masih merah. Jalur hutan berakhir di tanah lapang dekat sungai kecil. Begitu sampai, Dimas ambruk. Nafasnya kacau, tubuhnya gemetar seperti orang kedinginan. Dia memeluk lutut, berusaha mengatur napas sambil menatap langit. Dia pikir dia sudah selamat. Dia pikir sosok itu masih terperangkap di dalam gelapnya hutan. Tapi saat dia memberanikan diri menoleh ke belakang, hutan yang tadi masih samar-samar terlihat di antara cahaya merah langit berubah jadi gelap total. Bukan gelap karena malam. Gelapnya seperti tidak ada cahaya sama sekali di dalamnya. Seperti mulut gua raksasa yang menelan seluruh sinar. Dan di tepian hutan, berdiri sosok yang Dimas tak ingin lihat lagi seumur hidupnya. Sari. Atau apapun yang sekarang memakai wajah Sari. Sari berdiri dengan gaun putihnya yang sobek-sobek. Rambutnya panjang acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya. Tapi bagian wajah yang terlihat malah makin membuat bulu kuduk berdiri. Matanya masih hitam total, tapi sekarang lebih dalam, seperti dua lubang menuju jurang yang tidak punya dasar. Kulitnya lebih pucat, seperti darah di tubuhnya benar-benar sudah hilang. Bibir hitamnya melengkung, membentuk sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilakukan wajah manusia. Senyum, tapi tidak seperti senyum manusia. Senyumnya terlalu lebar, terlalu tipis, seolah kulit pipinya ditarik paksa sampai mendekati telinga. "Aku cuma pulang, Mas." Suaranya bergetar, tapi terdengar seperti ada dua suara bercampur menjadi satu. "Pulang ke tempatku." Dimas ingin bangun, ingin lari lagi, tapi tubuhnya kaku. Seolah kaki dan tangannya bukan miliknya. Dia hanya bisa duduk sambil terengah-engah, menatap sosok itu yang perlahan memiringkan kepala, membuat suara retakan pelan seperti tulang kering yang dipatahkan. Hutan di belakang Sari tetap gelap, tapi gelapnya bergerak.
Ada bayangan yang merayap dari balik pepohonan. Bentuknya tidak jelas, tapi seperti tubuh-tubuh yang berjalan dengan posisi tidak wajar. Tapi tidak satu pun yang keluar. Yang keluar hanya Sari. Dan saat sosok itu melangkah maju, kaki Sari menyeret tanah. Gerakannya aneh, tidak seperti orang berjalan. Lebih seperti boneka tua yang ditarik paksa dengan benang. Dimas memejamkan mata. Dia tidak sanggup melihat lebih lama. Sari berhenti beberapa meter darinya. Nafas dingin menusuk udara, dan Dimas bisa merasakan aroma tanah busuk, bau kenanga yang terlalu menyengat, dan dingin yang menusuk tulangnya. Ketakutan itu membekas. Lalu, semuanya tiba-tiba hilang. Tidak ada suara, tidak ada langkah, tidak ada napas, tidak ada hembusan angin. Seperti sesuatu mengambil semua suara dari dunia. Besok paginya, warga desa geger. Teriakan pertama datang dari dua pemuda yang hendak ke sawah. Mereka melihat sesuatu yang membuat kaki mereka langsung lemas. Tubuh mereka gemetar saat mereka lari ke desa sambil teriak minta bantuan tetangga. Dimas! Dimas di depan rumahnya, cepat! Orang-orang berdatangan. Satu-satu mereka mendekat, tapi langkah mereka melambat ketika mereka melihat pemandangan yang tidak biasa di depan rumah itu. Dimas duduk di teras. Tidak bergerak. Kaku seperti patung batu. Posisi duduknya seperti orang yang dibiarkan jatuh tanpa sempat menopang tubuh. Kaki terbuka sedikit, tangannya di samping, kepala sedikit menunduk, dagu menempel dada. Wajahnya, matanya, semua orang mundur begitu mereka melihatnya jelas. Mata Dimas membelalak besar. Mata itu tidak melihat siapapun, seperti memandang sesuatu yang sangat menakutkan padahal tidak ada di depan rumah itu. Mulutnya terbuka lebar, seolah dia sedang menjerit keras sebelum napasnya berhenti. Tenggorokannya kering, bahkan bibirnya pecah-pecah dengan guratan luka seperti pernah memaksakan teriakan yang terlalu banyak. Ya Allah! Dimas! Suara perempuan tua tercekat. Dia kenapa begini? Tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan orang-orang yang biasanya paling berani pun menahan tangan mereka. Sesuatu tentang posisi tubuh itu, mata itu, mulut yang membeku dalam ketakutan itu, membuat semua orang sadar bahwa Dimas tidak mati wajar. Bajunya kusut dan dipenuhi tanah hitam. Tanah yang terlalu pekat, terlalu gelap, seperti bukan tanah dari sekitar desa. Orang-orang desa tahu bau itu. Itu bau tanah dari kaki Merapi. Beberapa warga mencoba mengumpulkan keberanian. Salah satu bapak mengelilingi rumah, mungkin berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian ini. Dia menyusuri sisi rumah. Awalnya tidak ada apa-apa selain daun gugur dan rumput liar. Tapi waktu dia sampai di bagian belakang rumah, dia terperanjat mundur. Lututnya goyah. Suaranya pecah saat dia berteriak, "Astagfirullah! Jejak apa ini? Sini lihat, cepat!" Warga berdatangan, dan mereka melihatnya. Jejak kaki perempuan, tapi bukan jejak kaki biasa. Jejaknya menyeret panjang, seperti langkahnya malas atau seperti kaki itu tidak punya tulang. Jarak antara jejak satu ke jejak berikutnya terlalu panjang. Tidak alami. Tidak mungkin manusia biasa berjalan seperti itu. Setiap bekas injakan tampak dalam, sangat dalam. Seolah kaki itu berat atau tanah di bawahnya menjadi lunak hanya saat disentuh jejak tersebut. Bukan itu saja, jejak itu mengarah ke hutan, lurus, tidak berbelok. Jejak itu masuk ke sela-sela pohon yang gelap. Namun ada satu jejak yang membuat semua merinding lebih hebat. Jejak yang lebih dalam, lebih jelas, lebih menakutkan. Jejak yang berhenti tepat di belakang Dimas. Di belakang tempat tubuhnya yang membatu itu duduk. Seolah ada sesuatu, atau seseorang, berdiri tepat di punggungnya semalaman. Salah satu ibu-ibu menutup mulut sambil menangis kecil. Itu jejak. Jejaknya Sari. Nama itu membuat seluruh warga saling tatap dengan wajah tegang. Sejak awal, semua orang sudah curiga ada yang tidak benar dengan hilangnya Sari. Bau kenanga yang memenuhi malam sebelum dia lenyap. Anjing-anjing desa yang menggonggong ke arah hutan. Hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti rumahnya. Dan sekarang, jejak kaki perempuan yang tidak wajar. Tanah hitam di baju Dimas. Wajah Dimas yang seperti habis melihat sesuatu dari dunia lain. Semua itu menyatu menjadi satu hal yang membuat tubuh warga gemetar tak karuan. Apa berarti Sari? Yang seorang pemuda tidak menyelesaikan kalimatnya.
Dia hanya menelan ludah dan melihat jejak itu lagi. Tidak ada yang berani menjawab, karena jawaban paling logis, sekalipun terlalu menakutkan untuk diucapkan, jejak itu tidak berhenti di belakang rumah. Setelah berhenti tepat di punggung Dimas, jejak itu muncul lagi, memutar, lalu berjalan menjauh. Tidak cepat, tidak lambat, tapi panjang, seret. Seolah sosok itu pergi pelan, meninggalkan sesuatu. Salah satu warga yang paling tua, Pak Darmin, hanya berdiri sambil memegang tongkatnya. Wajahnya pucat. Dia menghela napas panjang sebelum berkata lirih. Dia bukan pulang ke rumah. Dia cuma datang menagih sesuatu. Semua orang menatapnya, tapi Pak Darmin tidak menjelaskan lebih jauh. Dia cuma menatap hutan jauh di sana, hutan tempat banyak orang hilang dan tidak kembali. Warga akhirnya memutuskan untuk mengangkat tubuh Dimas, tapi mereka kaget karena tubuhnya kaku seperti batu, berat seperti tanah basah. Butuh 4 orang untuk mengangkatnya masuk. Saat mereka memindahkan Dimas, sesuatu jatuh dari pangkuannya. Kain kecil, kain jarik. Sari punya kain yang hilang bersamaan dengan hilangnya Sari. Kain itu basah, dan bau kenanga menyengat darinya. Warga saling tatap lagi. Tidak ada yang berani ambil kain itu, sampai akhirnya Mbok Giem muncul, berjalan pelan dengan tongkatnya. Perempuan tua itu menunduk, mengambil kain jarik itu dengan tangan gemetarnya. Dia mendekatkannya ke hidungnya sedikit. Bau kenanga, bau yang sama dengan malam saat Sari hilang. Bau yang sama dengan tanah pesugihan di alas Merapi. Matanya berkedip lambat. Lalu dia berkata dengan suara pelan, tapi cukup buat seluruh warga mendengarnya. Sari sudah pulang, tapi bukan untuk tinggal. Dia menatap hutan, tapi untuk menjemput. Warga yang mendengar kata itu langsung mundur 1 langkah. Mereka merasa punggung mereka dingin, seolah seseorang meniupkan napas dingin di tengkuk mereka. Sejak hari itu, tidak ada satupun warga yang berani lewat dekat rumah Dimas setelah matahari terbenam. Rumah itu dianggap tempat yang sudah disentuh sesuatu dari alas Merapi. Dan malam-malam berikutnya, banyak warga mengaku mendengar suara perempuan menangis dari arah rumah itu. Pelan, patah, seperti seseorang yang menunggu, seseorang yang belum selesai. Dan di beberapa malam tertentu, tercium bau kenanga, sangat kuat. Seolah ada yang berjalan melintasi rumah itu, menuju arah hutan. Jejaknya terdengar menyeret, panjang, tidak wajar. Desa itu nggak pernah sama lagi sejak kejadian Dimas ditemukan duduk kaku di depan rumahnya. Awalnya cuma beberapa warga yang tahu, tapi kabar tentang kejadian aneh malam itu menyebar kayak api kena angin. Dalam waktu 1 hari saja, seluruh desa sudah ngomongin hal yang sama. Ada sesuatu yang pulang bersama Sari. Sesuatu yang bukan manusia, tapi bukan setan sepenuhnya. Warga mulai pasang lampu tambahan di teras. Beberapa orang bikin garis garam di depan pintu. Dan sebagian lagi memilih tidur berdekatan dengan keluarga karena takut ada yang ngetok pintu tengah malam. Malam-malam di desa Wonosari berubah jadi jauh lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun terasa seperti hilang setiap kali larut datang. Ada warga yang bilang kalau hutan di pinggir desa terdengar lebih sepi dari sebelumnya, seolah semua makhluk hidup di dalamnya memilih diam. Bukan karena sudah tidur, tapi lebih ke takut keberadaannya terdengar oleh sesuatu yang tak seharusnya berkeliaran. Salah satu yang paling terdampak adalah Pak Seno, Ketua RT. Dia yang paling dulu melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di ujung jalan dekat musola kecil. Waktu itu jam sekitar 12:30 malam. Dia baru selesai ronda dan mau pulang ke rumah. Jalannya santai, sambil sesekali menguap. Dia bahkan sempat ngopi di pos ronda bareng 2 pemuda desa. Tapi waktu sampai perempatan kecil dekat warung burung, dia lihat sosok itu. Dari jarak sekitar 50 meter, Pak Seno kira itu warga yang mungkin lagi nunggu suami pulang atau lagi ada masalah. Tapi makin didekati, makin jelas kalau rambut perempuan itu panjang sampai pinggang, jatuh menutupi sebagian wajahnya. Baju putihnya panjang sampai mata kaki, tapi warna putih itu bukan putih bersih. Ada bagian yang kusam kecoklatan, seperti terkena tanah basah yang sudah mengering. Pak Seno sempat berhenti, mencoba fokus. Tapi yang bikin dia sadar kalau ada yang salah adalah cara perempuan itu berdiri. Kakinya lurus, tapi tubuhnya sedikit condong miring, kayak boneka yang dipaksa berdiri tapi kurang pas. "Bu," panggil Pak Seno pelan. Perempuan itu nggak bergerak.
Nggak angkat kepala, nggak nafas, nggak apa-apa, hanya diam. Pak Seno merapatkan jaket, mencoba lebih berani. Tapi begitu dia maju 2 langkah lagi, perempuan itu bergerak sedikit. Bukan angkat kepala, bukan melangkah, tapi tubuhnya seperti bergeser, tanpa benar-benar memindahkan kaki. Seolah tanah di bawahnya mengalir pelan dan membawa tubuh itu maju sekitar 5 cm. Pak Seno spontan merinding dari kepala sampai betis. Dia mundur pelan, menahan napas. Perempuan itu masih diam, tapi suasana sekitar berubah dingin. Hening yang nggak normal, hening yang memaksa telinga bekerja lebih keras. Dan di antara keheningan itu, ada satu suara lembut yang terdengar seperti bisikan. "Mas." Pak Seno langsung kabur tanpa pikir panjang. Besok paginya dia cerita ke beberapa warga, tapi bukan cerita yang membuat orang lega. Justru banyak warga yang ngaku pernah ngelihat sosok perempuan yang sama. Ada yang bilang perempuan itu muncul di jembatan tua dekat sawah, duduk sambil memandang air yang gelap. Ada yang bilang perempuan itu muncul di pinggir jalan setapak menuju mata air. Kadang dia diam saja, kadang menangis lirih. Tapi yang paling menyeramkan adalah mereka yang bilang melihat perempuan itu bergerak tanpa suara sama sekali. Mbok Giem, dukun pijak tua yang rumahnya paling dekat dengan hutan, akhirnya buka suara. Dia sebelumnya selalu diam, entah karena takut atau karena benar-benar nggak mau terlibat. Tapi setelah beberapa warga kena musibah beruntun, dia merasa perlu ngomong. Ada yang jatuh dari motor tanpa sebab, ada yang tiba-tiba panas tinggi semalaman setelah lewat dekat rumah Dimas. Ada pula yang mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut dan bangun dengan bekas tanah hitam di telapak kaki. Menurut Mbok Giem, semua itu bukan kebetulan. Ritual yang dilakukan Sari bukan ritual pesugihan biasa, bukan untuk kaya, bukan untuk mendatangkan uang cepat, dan bukan pula untuk mencari harta gaib. Ritual yang dilakukan Sari adalah ritual untuk orang yang dikhianati sampai hatinya hancur. Ritual yang memanggil makhluk penjaga alas Merapi, meminta kekuatan untuk membalas dendam yang sudah memakan ketenangan jiwa seseorang. Ritual seperti itu, kata Mbok Giem, hanya dilakukan oleh orang yang sudah nggak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Dan setelah ritual selesai, orang itu nggak akan kembali sebagai manusia sepenuhnya. Tubuhnya mungkin masih sama, wajahnya mungkin masih bisa dikenali, tapi jiwanya sudah dipinjam oleh sesuatu yang lain. Bukan manusia, bukan juga setan, tapi sesuatu di antara keduanya. Kalau dia sudah pulang, ujar Mbok Giem sambil menatap hutan, itu berarti ada janji yang belum ditepati. Orang-orang langsung teringat siapa yang paling berhutang janji ke Sari. Masa lalu yang dimulai dari rasa sakit hati, diakhiri pelarian Dimas yang egois, dan dibayar mahal oleh ritual yang seharusnya tidak boleh dilakukan manusia biasa. Sejak hari itu, rumah Dimas jadi tempat paling angker di desa. Jendelanya pecah satu, tapi tirai di dalamnya terkadang terlihat bergerak meski angin tidak kencang. Di bagian belakang rumah, tanahnya seperti sering diinjak-injak oleh sesuatu yang berat. Ada bekas kaki perempuan, tapi langkahnya lebih panjang dari manusia biasa. Kakinya menyeret, garis tanahnya panjang dan dalam. Setiap kali hujan turun, bekas itu hilang sebentar, tapi muncul lagi keesokan harinya. Beberapa kali ada pemuda desa yang coba nekat mendekat hanya karena penasaran. Mereka pikir rumor itu cuma cerita orang tua untuk nakut-nakutin. Tapi hampir semua yang datang pulang dalam keadaan ketakutan. Ada yang bilang dia mendengar suara perempuan tertawa dari kamar belakang. Ada yang bilang melihat bayangan rambut panjang di sudut ruangan. Dan ada juga yang mengaku merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Yang paling parah adalah seorang pemuda bernama Tio. Dia pulang tengah malam sambil nangis ketakutan. Waktu ditanya bapaknya, dia bilang, "Ada perempuan yang manggil aku, Pak." Suaranya dari bawah tanah. Setelah itu Tio demam selama 3 hari. Di malam yang berbeda, suara itu muncul lagi. Sosok itu nggak selalu terlihat, tapi suaranya sering terdengar, terutama kalau malam sudah lewat jam 1. Warga sering mendengar suara perempuan berbisik pelan, suara yang serak dan dalam, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh tanah. "Mas, aku masih di sini." Kadang suaranya terdengar dari arah pekarangan belakang rumah Dimas, kadang dari pintu depan, kadang dari balik jendela rumah warga lain. Yang paling membuat warga takut adalah kalimat yang selalu sama,
Kamu kan bilang rumah ini milik kita berdua. Seolah Sari nggak sekadar kembali untuk balas dendam, tapi dia kembali untuk menagih janji. Janji yang Dimas lempar begitu saja saat hidupnya masih normal. Janji yang mungkin dulu tak dianggap serius oleh siapapun. Tapi bagi Sari, janji itu adalah satu-satunya hal yang dia pegang saat hidupnya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan ketika dia menjalani ritual pesugihan balas dendam itu, janji itu menjadi pusat dari seluruh amarah yang mengikatnya kembali ke dunia. Beberapa malam setelah peristiwa itu, warga desa mengadakan rapat kecil. Mereka mau mencari solusi, entah lewat doa bersama atau memanggil kiai. Tapi setiap kali mereka mulai membahas cara mengusir sosok itu, angin malam tiba-tiba berhenti. Suara-suara dari luar mendadak lenyap. Dan beberapa orang merasa seperti ada yang mengawasi. Rapat dibubarkan lebih cepat dari yang direncanakan. Seolah makhluk itu tahu mereka sedang membicarakannya. Rumah Dimas akhirnya dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang mau masuk atau lewat terlalu dekat. Bahkan orang yang lewat siang hari pun memilih berjalan lebih cepat. Anak-anak dilarang main di halaman depan. Ibu-ibu memilih menggantung cucian lebih jauh dari pagar. Dan jika ada seseorang tanpa sengaja menjatuhkan sesuatu ke halaman rumah itu, mereka hanya akan melihat dari jauh, tidak berani mengambilnya kembali. Sampai hari ini, cerita tentang Sari masih hidup di desa itu. Setiap kali matahari terbenam, orang-orang mulai mengunci pintu lebih cepat. Lampu depan rumah dinyalakan sepanjang malam. Dan siapapun yang punya keperluan mendesak harus memastikan mereka tidak melewati rumah Dimas. Karena banyak warga mengatakan hal yang sama. Kalau kamu berjalan terlalu dekat, kalau langkahmu terlalu lambat, kalau kamu tidak sengaja menoleh ke arah jendela itu, ada kemungkinan kamu melihat sosok perempuan berdiri di sana, menatapmu dengan mata hitam penuh. Dan kalau kamu mendengar suara pelan, sangat pelan, yang memanggil dari belakangmu, jangan pernah menoleh. Karena Sari akan ikut jalan di belakangmu, sampai kamu berhenti, sampai kamu jatuh, sampai kamu entah sadar atau tidak berhenti napas. Karena bagi Sari, dendam itu belum selesai, tidak akan selesai, tidak sampai semua rasa sakitnya terbayar. Dan di desa itu, semua orang percaya, ada seseorang lain yang mungkin akan menjadi target berikutnya.